Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Masih seputar aplikasi Dapodik 2024. Kali ini kita akan membahas secara lengkap tutorial pengerjaan aplikasi Dapodik 2024, mulai dari instalasi sampai dengan sinkronisasi. Bagi rekan-rekan yang ingin melihat video yang terpisah, silahkan tonton video saya sebelumnya. Ketik saja di YouTube Muklis Official dan lihat di playlist Dapodik 2024. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Sebelum mengerjakan aplikasi Dapodik 2024 ini, rekan-rekan silahkan sediakan cemilan dan sediakan kopi, karena video ini akan panjang ya, karena kita akan mulai dari instalasi sampai dengan sinkronisasi. Yang pertama tentu saja saya akan menghapus aplikasi Dapodik terlebih dahulu, karena saya akan install baru aplikasi Dapodiknya. Cara menghapus aplikasi Dapodik yang benar yaitu melalui control panel ya, atau pengaturan. Rekan-rekan bisa masuk ke menu setting di sini. Kemudian di bagian apps kita cari ya, di bagian install apps. Nah, rekan-rekan cari aplikasi Dapodik 2024, scroll saja di sini. Nah, ini ada ya, ini kita masih Dapodik versi 2023D kemarin karena kita lakukan update melalui patch ya, tidak install baru. Di sini saya akan hapus terlebih dahulu aplikasi Dapodik ini ya. Caranya tinggal klik saja di bagian ini, kemudian pilih uninstall ya. Untuk Windows 2010 sama saja ya, untuk Windows 10 sama saja caranya, tidak ada perbedaan. Kita klik di sini uninstall, kita klik uninstall lagi. Nah, jika muncul pesan di user account controlnya, silahkan diklik yes. Apakah Anda yakin ingin menghapus Dapodik beserta semua komponennya? Silahkan klik yes. Nah, kita tunggu proses uninstall aplikasi Dapodiknya sampai dengan selesai. Ini sudah selesai. Jika muncul pesan seperti ini, silahkan diklik tombol yes supaya laptopnya restart dan penghapusan aplikasi Dapodik berjalan secara sempurna. Sehubungan ini tutorial, saya akan pilih no saja supaya videonya tidak terputus. Saya klik no di sini, tapi rekan-rekan silahkan pilih yes. Oke, ini kita close. Anggap kita sudah melakukan restart kembali laptopnya. Langkah selanjutnya yaitu kita mendownload aplikasi Dapodiknya melalui laman dapo.kemdikbud.go.id ya. Rekan-rekan silahkan masuk ya ke browser, kemudian ketik saja di sini dapo.kemdikbud.go.id seperti ini. Kemudian di bagian unduhan, rekan-rekan langsung saja klik yang ini, Dapodik PAUD Attachment untuk jenjang PAUD sampai dengan SMA. Untuk rekan-rekan jenjang SMK silakan pilih yang Dapodik Vokasi. Nah, kita klik yang ini. Nah, dia akan otomatis mendownload ya, karena saya menggunakan Internet Download Manager, saya tinggal klik Start Download saja. Nah, sedangkan rekan-rekan jika yang tidak menggunakan Internet Download Manager akan langsung terdownload di browsernya. Kemudian rekan-rekan silahkan tunggu sampai dengan selesai. Nah, di sini saya tidak akan mendownload karena saya sudah mendownload aplikasinya ya jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, jadi cara mendownloadnya seperti itu. Oke, ini saya cancel saja. Nah, setelah rekan-rekan berhasil mendownloadnya, silahkan rekan-rekan buka aplikasi Dapodik yang didownload tadi. Di sini saya sudah simpan di sini. Nah, rekan-rekan silahkan diinstal aplikasinya dengan cara double klik saja di aplikasi Dapodik PAUD Attachment 2024. Di sini saya ada dua ya. Yang ini adalah yang pertama yang masih produk gagal, tapi yang baru itu yang dari laman Dapo yang sekarang itu hanya tinggal yang baru saja ya, yang sudah Dapodik PAUD Attachment 2024 titik, ya ada titiknya. Ya, kita double klik saja di sini. Kemudian kita pilih yes nanti jika muncul user account control di laptopnya. Kemudian klik lanjut, saya setuju, lanjut, pasang. Nah, kita tunggu proses instalasinya sampai dengan selesai. Di sini saya akan percepat supaya videonya tidak terlalu lama.
Di sini sudah selesai, rekan-rekan klik saja selesai. Di sini di unchecklist saja, ini juga di unchecklist saja, tidak ada masalah. Kita klik selesai di sini. Oke, ini kita tutup. Nah, rekan-rekan silahkan di double klik saja aplikasi Davodiknya untuk menjalankan aplikasi Davodiknya seperti ini ya. Otomatis akan membuka sesuai dengan browser utamanya. Bagi rekan-rekan yang browser utamanya ingin beralih, misalkan browser utamanya saat ini adalah di sini browser utama saya adalah Brave. Ketika saya double klik di sini, ini akan membuka ini ya, Brave otomatis. Nah, jika rekan-rekan ingin beralih dari Brave mungkin atau ke maunya ke Chrome atau ke Edge, maka rekan-rekan silahkan ganti browser utamanya ya. Cara menggantinya bisa melalui menu setting di sini ya. Kemudian rekan-rekan silahkan cari nanti di bagian apps, kemudian cari default app di sini ya. Nah, kita cari yang browser ya. Nah, di sini kan ada misalkan Edge yang akan kita jadikan browser utama. Nah, kita klik di sini. Nah, silakan di sini buat dia jadi set default ya untuk yang rekan-rekan pengguna Windows 11. Windows 10 kurang lebih sama caranya seperti itu. Di sini saya tidak akan mengganti karena saya tetap memilih yang Brave. Nah, selain itu rekan-rekan juga bisa memanggil aplikasi Dapodik tanpa harus mendouble klik di shortcut Davodiknya ya. Misalkan saya mau buka di browser Microsoft Edge, kita buka saja di sini Microsoft Edge, kemudian ketikkan saja localhost /5774. Saya lebih suka menggunakan ini daripada saya harus mendouble klik aplikasinya. Jadi saya bisa menentukan browser mana yang ingin saya gunakan dengan menggunakan metode ini. Jadi tanpa harus mengganti browser utamanya. Nah, jadi rekan-rekan silahkan ya boleh menggunakan langsung shortcutnya atau menggunakan cara yang kedua, yaitu mengetikkan localhost /5774 ya, tanpa harus mengganti browser jika rekan-rekan ingin berpindah browser. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita berhasil menginstal aplikasi Dapodiknya, tentu saja langkah selanjutnya yaitu registrasi. Di sini saya akan memilih metode online karena lebih gampang, dan saat ini server juga lumayan stabil. Jadi sini rekan-rekan silahkan pilih online, kemudian masukkan kode registrasi sekolahnya, kemudian masukkan akun Dapodiknya ya, dan password Dapodiknya. Nah, jika sudah dimasukkan, langsung saja klik registrasi dan kita tunggu proses registrasinya sampai dengan selesai. Di sini juga akan saya percepat videonya supaya tidak terlalu lama. Oke, di sini sudah berhasil registrasinya, kita klik OK. Kemudian kita langsung saja login ke aplikasi Dapodiknya. Silahkan dimasukkan akun Dapodiknya, kemudian klik masuk. Oke, ini kita klik sekali lagi. Dan di sini saya akan blur ya beberapa tampilan sehubungan dengan kebijakan YouTube ya, karena nanti kalau kita tidak blur maka videonya akan di take down ya. Jadi mohon maaf jika ada yang merasa tidak nyaman jika saya blur beberapa videonya. Oke, kita klik tutup. Nah, di sini langkah pertama setelah Bapak Ibu berhasil install aplikasi Dapodik dan berhasil meregistrasi, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu memunculkan guru, tendik, dan rombel. Ini langkah pertama yang akan kita lakukan. Nah, untuk memunculkan jumlah guru, jumlah tendik, dan sekaligus memilih kepala sekolah, maka rekan-rekan bisa menuju menu GTK, kemudian klik guru untuk guru ya, ditunggu saja. Nah, nanti jika seandainya data tidak ditemukan seperti ini, rekan-rekan tidak usah khawatir, tinggal klik saja di sini salin penugasan ya, kemudian kita klik ya. Maka dia akan menyalin data yang ada di tahun sebelumnya. Ini kita klik OK dan gurunya sudah berhasil tampil semua. Begitu juga dengan tendik, harusnya sudah tertampil secara otomatis ya jika kita sudah menyalin penugasan di bagian guru tadi.
Tetapi jika seandainya tidak muncul juga, maka rekan-rekan silahkan klik saja salin penugasan lagi, kemudian pilih ya, maka dia akan menyalin data tendik yang ada di tahun sebelumnya. Oke, jika sudah, kita kembali ke beranda, kemudian kita coba reload aplikasinya, apakah jumlah guru, jumlah tendik, dan kepala sekolah sudah terpilih. Kita reload. Nah, ini sudah berhasil ya terpilih kepala sekolah. Begitu juga dengan jumlah guru dan jumlah tendik sudah berhasil muncul di bagian beranda. Oke, langkah selanjutnya kita akan memunculkan jumlah rombel ya. Kita masuk ke menu rombongan belajar, kemudian reguler. Nah, di sini rombelnya kosong. Dan rombel tingkat B di tahun sebelumnya itu sudah otomatis diluluskan oleh admin Dapodik ya, karena untuk TKB itu masuk kelulusan bersama sama dengan jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang SMA. Nah, jadi kita akan menaikkan saja rombel yang sebelumnya rombel A naik ke menjadi rombel B. Caranya kita klik menu aksi, kemudian kita klik kenaikan kelas, kemudian kita pilih rombelnya ya. Di sini ada kelas Ali bin Abi Thalib ya. Di semester sebelumnya lembaga ini ada 4 rombel ya, 2 rombel A dan 2 rombel B. Kita klik simpan dan tutup untuk menaikkan kelasnya. Kita klik yes. Oke, sudah berhasil. Kita lakukan hal yang sama untuk jenjang selanjutnya. Kemudian kita klik, kita pilih Usman bin Affan, kita klik simpan dan tutup, kita klik yes. Nah, untuk rombel A ya, maka kita akan buat baru saja nanti setelah kita memasukkan peserta didik baru nanti kita akan buat rombel A-nya. Kita kembali ke beranda, sekarang kita coba reload aplikasinya. Nah, ini kita sudah memunculkan rombelnya ya, jumlah rombelnya. Dan di sini kami sudah menerapkan implementasi kurikulum Merdeka di waktu pendaftaran di IKM di tahun sebelumnya itu ya, tahun 2023 kemarin itu memilih mandiri berbagi. Maka di sini kurikulum yang ada di beranda Dapodiknya yaitu kurikulum Merdeka. Jadi begitu juga bagi rekan-rekan yang memilih mandiri berubah, ini mandiri berubah dan mandiri berbagi itu akan implementasinya itu kurikulum Merdeka. Bagi rekan-rekan yang mendaftar tapi memilih mandiri belajar, implementasi kurikulumnya tetap K13. Jadi tidak perlu khawatir ya, tidak ada masalah terkait itu. Jadi gunakan saja kurikulum yang ada di berandanya ya, tidak usah panik, tidak usah bingung sana sini mau bagaimana cara merubah kurikulumnya, tidak usah. Gunakan yang ada saja ya. Jika memang K13 karena kemarin memilih mandiri belajar, gunakan K13. Jika mandiri merdeka, jika kurikulum merdeka karena memilih mandiri berubah dan mandiri berbagi, silakan gunakan kurikulum merdeka. Nah, itu untuk yang jenjang PAUD ya. Tapi untuk jenjang kelas SD hanya kelas 1 dan 4 saja yang menggunakan kurikulum merdeka. Jenjang SMP kelas 7 dan jenjang SMA kelas 10 yang bagi baru menerapkan kurikulum merdeka di tahun ini. Nah, kita kembali ke rombongan belajar setelah kita berhasil memunculkan jumlah rombelnya. Bagi rekan-rekan yang menerapkan kurikulum merdeka di aplikasi Dapodiknya, ini nanti akan kita rubah menjadi kurikulum 2013. Tapi sebelum kita memulai, setelah kita berhasil memunculkan jumlah guru, jumlah tendik, kemudian jumlah rombel, maka langkah selanjutnya untuk memudahkan kita mengerjakan aplikasi Dapodik 2024 ini, kita akan mulai dari yang invalid terlebih dahulu. Nah, jadi kita akan mulai dari validasi ya, kita klik validasi lokal. Nah, kita akan mulai dari menu sekolah. Di sini kita invalidnya ada 2, yaitu data rinci periodik sekolah belum diisi dan data rinci sanitasi juga belum diisi. Langsung saja kita eksekusi, kita ke menu sekolah. Nah, kemudian kita di bagian data rinci PAUD ya, silahkan diisi, jika ada perubahan ya silahkan diperbaiki.
Jika tidak ada, kita lewatkan saja, kita langsung ke data periodik. Nah, di sini waktu penyelenggaraannya silahkan disesuaikan dengan keadaan lembaga Bapak Ibu masing-masing. Begitu juga dengan sumber listriknya dan daya listriknya. Nah, untuk waktu ketersediaan listrik silahkan disesuaikan. Kemudian di sini yang paling penting pastikan memilih bersedia menerima BOSP ya. Kemudian untuk sertifikasi ISO kita belum bersertifikat. Nah, untuk kecepatan internet silahkan rekan-rekan dicek melalui Speednet ya untuk mengecek kecepatan internetnya apakah 3 MB, 30 MB, 300 MB. Caranya rekan-rekan bisa buka tab baru di sini, ketikkan saja speed test seperti ini ya. Nah, kita pilih yang ini, speed test by Ookla, langsung ya, speedtest.net ya. Nah, rekan-rekan langsung bisa mengetes kecepatan dari internet sekolahnya ya. Di sini kita close, langsung saja klik go di sini. Nah, silahkan ditunggu prosesnya sampai dengan selesai. Di sini saya akan percepat videonya supaya tidak terlalu lama. Nah, jika muncul seperti ini kita klik allow saja. Nah, di sini sudah selesai, kecepatan downloadnya 6,9 MB dan uploadnya 39 MB. Jadi kita bisa simpulkan kecepatannya di kisaran 3 sampai 6 MB. Nah, kita close saja ya, kita close. Kemudian kita kembali ke aplikasi Dapodiknya, kita cek kecepatan internet yang sesuai. Di sini ada 1 MB, 10 MB, 2 MB, 3 MB, 5 MB. Jadi saya akan pilih di sini 5 MB tadi karena kecepatannya 3 sampai 6. Saya pilih yang 5 MB. Kemudian kita klik simpan. Oke, langkah selanjutnya yaitu sanitasi. Nah, rekan-rekan ini saya akan besarkan supaya lebih kelihatan tampilannya. Nah, kita akan mulai dari sumber air. Silahkan dipilih apakah air kemasan, ledeng, dan lain sebagainya. Nah, atau yang lainnya jika rekan-rekan mungkin menggunakan sumur bor ya. Nah, maka silahkan sini pilih lainnya jika tidak ada pilihan yang di sini. Kemudian sumber air minum apakah disediakan oleh siswa, oleh sekolah atau tidak ada ya. Di sini saya pilih disediakan oleh sekolah. Kecukupan air bersih kita pilih cukup. Ini sesuaikan dengan keadaan sekolahnya. Kemudian jumlah untuk tempat cuci ini biarkan saja, nanti akan terisi otomatis ketika kita mengisi data Sarfraz ya. Jika kita sudah mengisi data Sarfraz ini nanti akan terisi otomatis. Jadi ini kita biarkan saja. Nah, bagian ini jika rekan-rekan tidak tahu, pilih saja tidak tahu. Nah, untuk bagian ini boleh dipilih, boleh tidak ya. Di sini saya tidak akan pilih apa-apa. Untuk bagian jamban ini juga akan terisi otomatis sesuai dengan nanti yang kita inputkan di Sarfraz. Jadi ini kita abaikan saja. Nah, untuk ini media komunikasi, informasi, dan edukasi silahkan disesuaikan dengan sekolahnya. Jika sudah, klik simpan untuk melakukan menyimpan perubahan. Nah, kita kembali ke validasi apakah sudah hilang data invalidnya. Kita klik refresh. Nah, sekarang data invalid di sekolah sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke Sarfraz. Nah, di sini Sarfraz banyak ya invalidnya. Untuk memudahkan kita akan coba salin data periodik terlebih dahulu. Kita ke menu Sarfraz. Kemudian kita ke tanah dan bangunan. Oke, kita klik tanahnya, kemudian kita klik menu aksi, kemudian silahkan klik salin data periodik di sini, kemudian kita klik ya. Oke, ini sudah berhasil ya, sudah berhasil, kita klik oke. Nah, kemudian kita kembali ke menu validasi, kita coba refresh, kita cek lagi apa saja yang masih invalid. Nah, ini sudah tidak ada lagi yang invalidnya. Adapun di sini ruang dengan kamar mandi belum mengisikan sub ruang. Ini rekan-rekan silahkan diisi jika kamar mandinya ada sub ruangnya ya. Misalkan dia
di satu kamar mandi itu, misalkan di satu pintu kita masuk, nah di situ ada bilik-biliknya lagi. Nah silahkan rekan-rekan isikan di bilik itu sub ruangnya. Caranya rekan-rekan ke menu ruang, kemudian di kamar mandi atau WC-nya, misalkan di sini ya. Nah di kamar mandi satu ini misalkan ada sub ruangnya ya. Silahkan rekan-rekan klik sini sub ruang atau bilik ya, kemudian tambah berapa sub ruang yang ada di kamar mandi itu. Nah misalkan 3, maka rekan-rekan silahkan di sini tambah sampai dengan 3 ya, seperti itu. Nah ini kita close karena kami tidak memiliki sub ruang, itu saya abaikan saja ya. Untuk pembahasan lebih rinci terkait sub ruang, rekan-rekan bisa cek nanti di video saya, ada di playlist Dapodik 2023.d. Nah saya akan juga sertakan nanti linknya di kolom komentar supaya rekan-rekan bisa memudahkan untuk menonton videonya. Oke, kita kembali ke validasi. Sehubungan kita sudah tidak ada lagi yang invalid. Nah sebelumnya tadi kita bahas bahwanya di sanitasi itu akan langsung otomatis terisi jika kita sudah mengerjakan di Sarfraz. Kita coba cek di bagian sekolah tadi ya, di bagian ini apakah ini sudah terisi ya. Di sini masih 0. Coba kita lakukan reload terlebih dahulu. Tutup, kita cek di bagian sanitasi. Ini kita naikkan ke atas. Nah, kita cek di sini sudah terisi untuk tempat cuci tangannya. Dan untuk jambannya kita cek, untuk jamban belum ya. Oh, ini sudah jamban bersama ya, karena kami tidak ada jamban laki-laki ataupun jamban perempuan, yang ada jamban bersama ya, yaitu 4. Nah, seperti itu ya. Jadi otomatis terisi. Oke, kita kembali, kita lanjut ke validasi ya. Sarfraz sudah, warningnya kita abaikan saja. Kemudian kita ke invalid peserta didik, kita cek. Nah, di sini data rinci peserta didik masih kosong ya. Kita coba langsung eksekusi. Kita ke menu peserta didik, kemudian ke peserta didik. Kita klik OK. Jika seandainya video ini terlalu cepat, rekan-rekan bisa mengulangnya ya, supaya tidak ketinggalan pengerjaan aplikasi Dapodiknya. Nah, kita langsung saja klik salin data periodik, kita klik iya. Oke, ini ada yang 43 sukses, yang di skip ada 13, kita okekan saja. Nah, kita coba kembali ke validasi lokal. Sekarang kita reload, kita cek berapa lagi invalid untuk tab peserta didik. Oke, di sini invalidnya hanya tinggal ada 13 peserta didik yang belum masuk ke dalam rombongan belajar. Ini adalah peserta didik baru yang sebelumnya sudah saya tarik melalui SP Datadik. Ini nanti kita akan masukkan ke dalam rombongan belajar ya. Nanti ini kita skip terlebih dahulu ya. Atau kita masukkan saja langsung ya. Kita buka ke rombongan belajar, kita ke menu reguler. Nah, sehubungan peserta didik 13 tadi adalah peserta didik baru, maka kita akan buat rombel baru untuk tingkat pendidikan kelompok A ya. Caranya langsung saja kita klik tambah di sini. Kemudian di bagian kelas ini sudah tetap ya, kita pilih kelas. Kemudian tingkat pendidikannya kita pilih kelompok A. Kurikulum kita pilih kurikulum PAUD Merdeka. Untuk jenjang PAUD baik kelompok A maupun kelompok B itu menggunakan kurikulum PAUD Merdeka. Nama rombelnya kita akan ganti ya menjadi Abu Bakar. Kemudian walinya, kemudian ruangannya kita akan pilih di sini ruang Abu Bakar. Untuk mapping kelas tidak, melayani kebutuhan khusus ini juga tidak ya. Jika sudah, langsung kita klik simpan. Nah, data sudah berhasil ya. Kita klik lagi rombelnya untuk memasukkan anggota rombel. Kita klik anggota rombel. Nah, ini adalah siswa baru yang sudah kita tarik melalui SP Datadik. Nanti akan kita tarik lagi ya. Kita akan contohkan cara menariknya. Kita pilih di sini siswa baru. Oke, jika sudah kita klik di sini satu, kemudian tekan Ctrl A untuk memilih semua siswanya. Jika memang semua siswa ini masuk ke rombel yang ini, tapi jika ada siswa yang tidak masuk ke rombel yang sekarang mau kita masukkan, itu silahkan rekan-rekan pilih siswa mana yang masuk saja ya.
Jika sudah dipilih, silahkan tarik dan lepaskan di sini. Oke, ini sudah berhasil, kita close. Nah, sekarang kita coba cek ya di validasi lokal. Kita klik refresh lagi. Nah, ini sudah tidak ada yang invalid. Nah, di sini ada warning, yaitu harap mengisikan formulir registrasi dengan benar ya, mengisikan hobi, mengisikan cita-cita. Ini rata-rata untuk yang kita tarik dari peserta didik baru itu ini belum terisi ya, walaupun di jenjang sebelumnya sudah terisi, tapi ketika masuk ke jenjang selanjutnya ini jadi kosong kembali ya. Jadi rekan-rekan silahkan nanti perbaiki caranya ya, kita ke menu peserta didik. Nah, kita akan coba perbaiki, misalkan saat yang tadi ya, kita ketikkan saja namanya yang ini ya, diklik, kemudian klik registrasi. Nah, di bagian nomor induk nanti silahkan rekan-rekan isikan jika sudah ada nomor induk sekolahnya yang diterbitkan oleh sekolah. Kemudian di kolom hobi ini silahkan diisikan sesuai dengan yang rekan-rekan sesuai dengan data dari peserta didik tersebut. Di sini saya pilih lainnya saja. Yang ini juga saya pilih lainnya. Kemudian kita klik simpan dan tutup. Nah, seperti itu ya untuk mengisi menghilangkan warning hobi dan cita-cita. Ini nanti pasti sudah hilang untuk peserta didik yang ini. Coba kita klik refresh. Nah, itu sudah hilang, tinggal sisa dari peserta didiknya. Ini kita abaikan saja nanti ya. Kita akan hilangkan warningnya nanti setelah video ini selesai ya. Untuk rekan-rekan silahkan dilanjutkan jika memang banyak peserta didiknya yang masih warning seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke tabulasi GTK, apakah ada yang warning. Nah, di sini tidak ada yang invalid, yang hanya ada warning yaitu belum ada jam mengajar pada rombongan belajar. Ini kita abaikan saja. Nah, kita langsung ke rombongan belajar dan jadwal. Nah, di sini rombongan dengan jenis kelas Abu Bakar belum ada pembelajaran. Kemudian rombongan dengan Usman bin Affan bagi sekolah penggerak pada tingkat 72 diwajibkan menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, ini sehubungan tadi di beranda kita menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan di rombelnya masih ke-13, maka kita harus ubah terlebih dahulu rombelnya menjadi kurikulum Merdeka. Caranya gampang sekali, kita masuk ke rombongan belajar ya di sini. Nah, kita akan merubah kurikulum 2013 ini menjadi kurikulum PAUD Merdeka. Caranya kita klik dulu kelompok belajar rombelnya, kemudian kita pilih anggota rombel ya. Kita keluarkan terlebih dahulu anggota rombelnya semua. Caranya rekan-rekan klik di sini, kemudian tekan kontrol A semua untuk memilih semua siswanya. Kemudian kita sisakan satu orang ya. Kita klik dulu satu orang sampai seperti ini. Nah, setelah itu rekan-rekan tarik saja di sini, kemudian lepaskan di bagian kanan ini. Nah, setelah dilepaskan, jangan diapa-apai terlebih dahulu. Kita klik yang ini ya, kemudian kita klik keluarkan dari rombel, kita pilih ya. Kemudian kita pilih ya lagi, maka otomatis yang tadi juga akan ikut terproses. Jadi kita bisa mengeluarkan siswa secara cepat. Nah, ini sudah berhasil. Sekarang kita close. Nah, jika sudah berhasil kita keluarkan anggota rombelnya, langkah selanjutnya yaitu kita ubah menjadi kurikulum PAUD Merdeka ya. Kita tidak perlu hapus kelompoknya, tinggal kita ubah saja ya. Kita double klik di sini, kemudian kita klik kurikulum PAUD Merdeka, kemudian kita klik simpan. Nah, ini sudah berhasil. Nah, jika sudah berhasil, kita kembali ke anggota rombel. Oke, kita masukkan kembali semua anggota rombelnya ya, dan statusnya naik kelas. Kita klik, kemudian kita tekan kontrol A, kita tarik dan lepaskan di sini. Oke, ini sudah selesai. Kita lakukan langkah yang sama untuk rombel yang selanjutnya. Oke, ini sudah selesai. Semua kurikulum sudah kita buat menjadi kurikulum PAUD Merdeka. Kita kembali ke validasi lokal. Sekarang kita refresh. Nah, sekarang invalidnya yaitu rombel belum memiliki pembelajaran. Nah, untuk menginput pembelajaran kita kembali ke menu rombongan belajar, kemudian klik reguler di sini.
Nah, kita isi satu persatu ya. Kita klik kelompok A, kemudian pembelajaran. Nah, di sini terkait sudah menggunakan kurikulum PAUD Merdeka, maka ada selain mapel guru PAUD, ada satu mapel lagi yaitu mapel P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi untuk itu sebelum kita menginput pembelajaran, bagi rekan-rekan silahkan diangkat terlebih dahulu yang menjadi koordinator di sekolahnya ya, koordinator P5 di sekolahnya. Dengan ketentuan, ini kita close dulu. Dengan ketentuan untuk satu koordinator itu bisa mengampu 3 rombel. Jadi seandainya jika rombelnya 3, maka rekan-rekan cukup mengangkat satu koordinator P5 saja. Tetapi jika rombelnya lebih dari 3, misalkan rombelnya ada 4, maka rekan-rekan harus mengangkat menjadi 2 koordinator. Nah, jika seandainya rombelnya lebih dari 6 ya, kelipatan 3, setelah 3 6, misalkan rombelnya lebih dari 6 yaitu 7, maka rekan-rekan harus mengangkat 3 dari koordinator ya, dan berlaku kelipatan ya. Jadi dibagi saja nanti jumlah rombel dibagi 3 ya. Misalkan rombelnya 10 bagi 3 itu 3 sisa 1, maka rekan-rekan harus buat 4 koordinator P5-nya. Seperti itu ya untuk menentukan berapa koordinator yang harus diangkat. Nah, sehubungan lembaga ini nanti rombelnya ada 4, saya akan tambahkan satu lagi di sini. Tapi karena ya saya akan tambahkan satu lagi di sini ya untuk rombelnya. Oke. Nah, di sini sudah kita buat 4, maka di sini saya akan mengangkat 2 koordinator P5-nya ya. Caranya kita masuk ke menu GTK ya. Kemudian kita pilih guru ya. Kita akan tambahkan tugas tambahan koordinator P5 di guru yang diangkat menjadi koordinator ya. Kita klik guru di sini. Kemudian saya akan pilih guru yang akan diangkat, misalkan ini. Kemudian kita klik ubah. Kemudian di sini kita pilih tugas tambahan. Oke, kita klik tambah. Kita cari ya koordinator P5. Oh, ini ya, di sini. Sekarang sudah berubah posisinya ya. Koordinator P5 ada di sini. Oke, kita pilih. Jika belum muncul kita ulangi, kita pilih lagi. Nah, sampai muncul ya. Kemudian kita klik tombol tab atau double klik saja di sini. Inputkan nomor SK-nya. Kemudian tanggal masa berlakunya. Kemudian untuk TST dikosongkan saja. Kemudian kita klik simpan. Nah, seperti itu cara menambahkan tugas tambahan untuk koordinator P5. Kita lakukan hal yang sama untuk koordinator yang lain karena saya akan angkat 2 koordinator di sini. Kemudian kita simpan. Oke, ini sudah berhasil ya untuk menambahkan tugas koordinator P5-nya. Ini kita close. Kita kembali ke rombongan belajar, kemudian kita klik reguler di sini. Nah, kita tambahkan ya untuk pembelajarannya, kita klik di sini. Kemudian kita klik pembelajaran. Oke, kemudian untuk guru PAUD-nya kita pilih di sini wali kelasnya sendiri. Oke, kemudian SK mengajarnya. Ini adalah SK pembagian tugas mengajar tahun sekarang ya, tahun 2023-2024. Silahkan dimasukkan nomor SK-nya. Disesuaikan dengan SK-nya ya. Nah, untuk jamnya silahkan diisi ya. Kalau dia kurikulum K13 ini otomatis terisi ya. Tapi kalau dia kurikulum Merdeka ini harus kita isi. Jadi jangan ini dibuat 0 ya. Kalau 0 nanti akan bermasalah nantinya. Ya, kita isi di sini sesuai dengan jumlah jam maksimalnya yaitu 24. Kemudian kita klik simpan. Nah, untuk P5 itu kita tambahkan di sini adalah koordinator yang kita tambahkan tadi ya. Di sini saya akan tambahkan yang sudah kita
tambahkan tadi. Kemudian SK-nya ya, SK koordinatornya kita masukkan. Kemudian tanggal SK-nya. Kemudian jumlah jamnya sesuai dengan jumlah jam maksimal ya. Karena untuk satu rombel 2 jam ya, tidak boleh lebih dari 2 jam. Kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian setelah berhasil menambahkan mapel P5 yang diisi oleh koordinator P5, maka rekan-rekan silakan tentukan tema untuk P5-nya. Nah, untuk jenjang PAUD itu 1 sampai dengan 2. Boleh juga lebih dari itu ya, tapi rekomendasinya 1 sampai dengan 2 ya. Sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka itu dia 2. Untuk jenjang SD 2 sampai 3, SMP 3 sampai 4 atau 3 ya, saya juga kurang hafal ya untuk jenjang selanjutnya. Jadi rekan-rekan silahkan disesuaikan nanti untuk jenjangnya. Kita klik di sini, kemudian kita pilih tema P5. Nah, yang untuk menjadi tema P5 ini silahkan ditentukan yaitu siapa fasilitatornya. Nah, di sini ada 4 tema, silahkan dipilih tema apa saja yang akan diajar di lembaganya ya. Untuk jenjang PAUD itu 1 sampai 2, kita akan pilih 2 saja. Nah, kita masukkan di sini fasilitatornya ya. Nah, fasilitator itu boleh 1 orang ya untuk semua tema, atau boleh ganti-ganti ya, tergantung jumlah sumber daya yang ada di sekolahnya ya. Jadi jangan dipaksakan. Oke, kita lanjutkan untuk yang ini. Nah, jika sudah, kita klik simpan seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nah, lakukan hal yang sama untuk ketiga rombel yang lainnya. Ini kita close, ini sudah selesai. Sekarang kita ke kelompok yang ini. Nah, saran saya ya untuk yang guru serti itu wajib ya 24 jam. Jadi silakan untuk guru serti fokusnya di guru kelas ya. Jika seandainya ingin dijadikan juga sebagai koordinator, tidak masalah ya. Tidak masalah. Yang jelas dia sudah 24 jam terlebih dahulu. Nah, sehubungan di seperti ini ya, saya buat dia juga sebagai wali kelas, juga sebagai koordinator P5-nya. Jadi tidak ada masalah ya terkait ini. Yang penting guru sertifikasi sudah 24 jam dan itu guru kelas PAUD ya, supaya sesuai dengan sertifikasinya. Untuk temanya kita pilih. Nah, adapun untuk yang fasilitator, saran saya bagi rekan-rekan yang belum serti saja ya, supaya ini ya, supaya tidak bermasalah nanti di jamnya ya. Karena kalau untuk yang fasilitator ini itu tidak ada jam ya. Jadi kalaupun kita input, dia tidak akan mendapatkan jam sebenarnya ya. Ini kita klik simpan. Jadi saran saya untuk fasilitator, jika memang masih ada guru yang belum serti, biarlah dia yang mengajar temanya ya, supaya tidak bermasalah nanti untuk guru-guru yang serti. Tapi jika seandainya tidak ada, ya silakan guru sertinya yang mengajar temanya ya. Dia wali kelas, dia koordinator, dia fasilitator, itu juga tidak ada masalah sebenarnya. Ya, sekali lagi tergantung dengan jumlah sumber daya yang ada di lembaganya masing-masing. Nah, ini sudah selesai ya kita mengisi pembelajaran. Kita kembali ke menu validasi lokal ya. Ini tadi karena kita reload, kita coba cek lagi. Ya, ini tadi sudah kita masuki di bagian tema, dia tetap warning ya, tidak ada jam mengajar pada rombongan belajar, tidak ada masalah. Nah, rekan-rekan juga bisa ya, kita kembali ke loader ya, kita ulangi. Rekan-rekan juga bisa menambahkan di sini di bagian pembelajaran itu jam tambahan ya. Misalkan
mapel guru PAUD-nya itu bisa kita tambahkan lagi menjadi 30 jam misalkan. Nah, kita bisa tambahkan di sini mapel tambahan. Kemudian kita klik simpan dan lanjutkan. Nah, kita buat di sini tambahannya yaitu apa? Profil pelajar Pancasila atau guru PAUD. Di sini kita buat guru PAUD. Nah, misalkan kemudian SK mengajarnya. Nah, PTK-nya siapa? Misalkan ini sebagai contoh ya. Tanggalnya. Kemudian jamnya berapa. Nah, di sini karena sudah 26 saya akan tambahkan 4. Nah, kemudian kita simpan dan tutup. Nah, jadi totalnya di sini 30 jam ya. Untuk jumlah rombelnya menjadi 30 jam. Wajibnya 6, tambahannya 4. Nah, boleh seperti itu ya, supaya guru yang belum ada jamnya itu ada jamnya. Karena setahu saya, koreksi jika salah, untuk maksimal jumlah jam di jenjang PAUD itu 30 jam ya. Nah, di sini saya hapus saja, saya tetap nanti saya akan koordinasikan dengan kepala sekolah bagaimana bagusnya. Di sini saya hapus saja supaya tidak terlalu banyak ya. Kita hapus. Oke. Nah, ini kita tutup. Kita kembali ke validasi lokal. Jadi ini biarkan saja dulu. Nah, kita klik rombongan belajar apakah masih ada yang invalid. Nah, ini invalidnya kelas Umar tidak memiliki anggota rombel ya. Tadi kita kembali ke reguler, kita cek kelas Umar yang ini, kita cek anggota rombelnya, ini masih kosong. Nah, untuk itu kita harus input peserta didik baru lagi ya. Kemudian kita coba akan tarik data juga dari kelompok belajar yang lanjut ke TK ya. Nah, caranya kita akan tarik terlebih dahulu data dari kelompok belajar ya. Mungkin ini videonya agak panjang, tapi bagi rekan-rekan yang ingin mengerjakan aplikasi Dapodik dari awal, silahkan tonton video ini ya. Nah, kita buka tab baru, kemudian kita masuk ke manajemen sekolah, ketik saja spdata.kemdikbud.go.id, kemudian kita klik login menggunakan SSO, kemudian masukkan akun Dapodiknya, klik masuk. Oke, kemudian kita ke aplikasi, kemudian kita klik PD baru. Nah, sehubungan peserta didiknya itu sudah pernah masuk Dapodik dan dia lulusan dari kelompok belajar, maka kita pilih yang Dapodik. Jika seandainya bagi rekan-rekan jenjang SD ke atas, jika dari EMIS silahkan pilih EMIS ya. Untuk non Dapodik EMIS ini belum dibuka, jadi bagi jenjang SD silahkan input manual saja dari aplikasi. Begitu juga dengan jenjang PAUD, silahkan input dari aplikasi ya. Kita klik Dapodik di sini, saya akan cari kecamatannya itu Bandar Huluan dan KB Anak Soleh. Kita klik tampilkan. Oke, kita scroll, kita akan daftarkan yang belum terdaftar ya. Di sini kita show semua 100 misalkan. Nah, yang belum terdaftar, yang ini semuanya sudah terdaftar di lembaga kami ya. Nah, kita akan pilih yang ini yang belum terdaftar. Oke, jika sudah, kita klik daftarkan. Oke, peserta didik berhasil didaftarkan. Nah, kita klik tutup ya. Nah, tandanya sudah berhasil, rekan-rekan bisa mengeceknya lagi ya. Apakah ketika kita daftarkan lagi, apakah dia bisa didaftarkan atau tidak. Kita cek lagi ya, kita klik daftarkan. Nah, akan muncul notifikasi seperti ini sudah terdaftar, artinya peserta tersebut sudah berhasil masuk ke Dapodik kita ya. Coba kita cek di bagian ini, pokok, kemudian di bagian siswa, kita cek di PD terdaftar. Nah, kita cari tadi ya. Nah, ini sudah masuk ya, Sabina Arasya ini sudah berhasil masuk. Oke, langkah selanjutnya tentu saja kita lakukan tarik data supaya dia masuk ke aplikasi Dapodik. Kita klik tarik data. Nah, ini jika muncul seperti ini kita reload saja ya, kita kembali ke beranda. Karena kalaupun kita nanti lanjutkan validasinya, dia akan minta validasi lagi. Jadi kita ke beranda terlebih dahulu, kemudian kita lakukan reload ya, reload aplikasinya. Oke, baru kita tutup, kita lakukan validasi ulang di sini, validasi lokal. Oke, jika sudah kita klik tarik data.
warna invalid ada satu, kita abaikan saja, kita klik ya. Nah ini kita abaikan dalam waktu 2 menit. Ini adalah tadi ketika kita melakukan registrasi ya, akan muncul seperti ini. Jadi kita abaikan saja, langsung saja kita klik tarik data di sini. Kita tunggu proses tarik datanya sampai dengan selesai. Di sini saya akan percepat supaya videonya tidak terlalu lama. Oke, waktu tarik data sudah selesai. Kita coba cek apakah ada yang masuk ya. Ini registrasi peserta didik berhasil 1. Nah, kita sekarang ke menu rombongan belajar. Kita cek di bagian di sini reguler. Kita cek di tadi kelompok Umar apakah sudah ada anggota rombelnya ya. Kita klik anggota rombel. Nah, ini dia sudah masuk, tinggal kita drag saja. Di sini kita pilih siswa baru, kemudian kita klik, kemudian kita tarik. Nah, sekarang sudah masuk siswanya 1. Nah, langkah selanjutnya jika kita ingin menambahkan peserta didik lagi, rekan-rekan silahkan, seandainya memang dia bukan dari Dapodik, misalkan tadi kan ini sudah ini ya melalui aplikasi ini, yang PD baru ini adalah dia yang pernah ada di Dapodik sebelumnya, misalkan dari jenjang KB atau dari TK ke SD dan seterusnya. Tapi seandainya jika tidak pernah masuk ke aplikasi Dapodik maupun aplikasi EMIS, maka kita bisa input manual melalui aplikasi. Caranya Bapak Ibu ke menu peserta didik, kemudian peserta didik, kita klik OK. Kemudian kita lanjut klik tambah PD tingkat awal di sini. Ya, kemudian masukkan namanya. Kemudian jenis kelaminnya, ya untuk nama sesuaikan dengan kakak ya, jangan sampai salah. Kemudian kewarganegaraan ini akan terisi otomatis ya, jika warga negara Indonesia, jadi kita abaikan saja. Jika warga negara lain silahkan nanti dicari di sini ya, cari warga negaranya ya, diketik saja misalkan Malaysia. Nah, akan muncul Malaysia di sini, tinggal pilih. Nah, ya seperti itu. Jangan diketik manual ya. Ketik sebagian, muncul negaranya baru dipilih. Misal kalau Indonesia, kita ketik Indonesia di sini. Nah, kemudian kita klik di sini. Oke. Kemudian masukkan nicknya. Ini harus 16, jika seandainya 15 digit dia akan merah di sini. Oke, kemudian tempat lahir kita masukkan. Kemudian tanggalnya. Yang boleh masuk ke aplikasi Dapodik untuk jenjang TK yaitu 4 tahun per 1 Juli 2019. Di atas itu tidak boleh. Misalkan dia tanggal lahirnya 4 Juli 2019, maka itu nanti akan invalid ya. Kemudian agamanya, alamatnya, kemudian kelurahannya. Untuk kelurahan atau kecamatan kita ketik dulu nama desanya jika ada seperti ini. Nah, jika muncul silahkan dipilih. Jika seandainya diketik nama desa tidak ada, coba ketik nama kecamatannya seperti ini. Nah, jika muncul nama kecamatannya, kita tinggal cari nama desanya di sini. Seperti itu. Oke, kemudian untuk Lintang dan Bonjur silahkan dikosongkan, diisi juga tidak mengapa. Untuk mengisinya rekan-rekan, untuk supaya lebih tepat silahkan gunakan Google Maps ya. Untuk melihat lintang dan bujurnya silahkan rekan-rekan browser di Google ya, cara melihat lintang dan bujur melalui Google Maps. Nanti silahkan tinggal isi saja di sini ya. Di sini saya lewatkan saja terlebih dahulu. Tinggal bersama orang tua, mode transportasi sepeda motor, anaknya silahkan dicek sesuai dengan kakak. Kemudian nama orang tua kita masukkan di sini. Nik ayahnya silahkan diisi. Di sini saya kosongkan saja. Saya akan isi tanggal lahir, tahun lahirnya saja. Kemudian pendidikan, pekerjaan, untuk penghasilan disesuaikan. Kemudian nama ibu,
Kemudian untuk nomor jika ada wali silakan diisi, jika tidak pilih tidak. Kemudian kontaknya silakan diisi nomor handphonenya ya, jika tidak silakan dikosongkan saja. Oke, di sini saya akan isi nomor handphonenya. Oke, jika sudah selesai kita klik simpan dan tutup, kemudian kita pilih ya. Oke, data peserta didik berhasil disimpan. Sekarang kita langsung isikan tinggi badannya di sini. Kemudian berat badannya, lingkar kepala, jarak rumah kurang dari 1 km, kemudian waktu tempuh 5 menit, jumlah saudara kandung tidak ada. Kita klik simpan. Oke, langkah selanjutnya kita klik registrasi supaya dia bisa kita masukkan ke dalam rombel dan resmi masuk ke lembaga kita. Jenis pendaftaran siswa baru, nomor induknya ini saya kosongkan terlebih dahulu. Tanggal masuknya tanggal 17. Hobinya kita buat lainnya saja. Ini juga lainnya. Oke, kita klik simpan dan tutup. Nah, setelah berhasil kita masuk ke rombongan belajar. Kita masuk ke Umar Bihatop tadi, kita klik anggota rombel, kita pilih siswa baru dan kita klik tarik, kemudian kita lepaskan di sini. Oke, ini sudah selesai, kita close. Nah, sekarang kita cek lagi validasi apa lagi yang bermasalah ya. Kita ulangi, kita reload saja ya. Kita ulangi proses validasinya. Sekolah sudah tidak ada lagi. Sarfras juga invalid sudah tidak ada, hanya warning ini kita abaikan karena memang tidak ada. Peserta didik invalid, data rinci periodik peserta didik Sabina Alasya masih kosong. Oke, kita cek lagi peserta didik atas nama Sabina tadi, kita cari di sini Sabina. Oke, kita klik, ini data rincinya masih kosong, kita isikan saja tinggi badannya, berat badannya, lingkar kepala. Oke, saudara kandungnya 1. Kita klik simpan. Oke, ini sudah berhasil. Kita coba kembali ke validasi lokal, kita reload. Oke, sudah tidak ada. Kita cek GTK juga sudah tidak ada, invalid. Rombongan belajar sudah tidak ada, invalid, hanya warning. Nah, di sini warningnya jadwal ya, tidak ada yang terjadwal. Kita sudah buat jamnya tapi tidak ada yang terjadwal. Nah, untuk menghilangi warning ini kita masuk ke menu jadwal di sini. Oke, kemudian kita pilih ruangnya ya, kita sesuaikan. Misalkan ini kelas Ali. Oke, langsung saja kita klik tambah. Di sini ada pembelajarannya, ada guru PAUD 24 jam dan proyek pengetahuan Pancasila 2 jam. Di sini saya totalnya 26 jam. Di sini saya akan bagi 4 hari 5 jam ya. Kemudian dari Senin sampai Kamis 5 jam. Kemudian Jumat dan Sabtu itu kita akan buat 3 jam ya. Jadi totalnya kita akan buat sini begini saja, Senin sampai Kamis 5 jam masing-masing ya. Jadi 4 hari sudah 20 jam. Kemudian sisa 6 jamnya kita akan bagi di hari Jumat dan Sabtu ya. Jadi 3 jam seperti itu ya. Kita pilih dulu guru PAUD. Di sini kemudian kita langsung saja masukkan 5 jam. Kemudian kita klik simpan. Oke. Kita masuk ke hari Selasa. Kita klik tambah. Kita buat di sini guru PAUD 5 jam. Oke, Rabu ini 5. Oke, kita Kamis, kita buat di sini 5 jam juga, simpan. Oke, untuk hari Jumat ini kita akan buat di sini 3 jam ya, seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Oke, untuk hari Sabtu ini kita buat 1 ya, terserah ya untuk pembagiannya. Rekan-rekan silahkan diatur saja sesuai dengan keadaan di lembaganya masing-masing ya.
Boleh 6 jam di 4 hari, jadi 24, sisanya di hari Jumat 2 jam. Ya, jika seandainya rekan-rekan 5 hari kerja ya, 26 jam totalnya. Atau seandainya jika ada tambahan 4 jam jadi 30 jam, buat saja 6 jam sampai 5 hari 30 jam ya. Atau 5 jam jika di 6 hari buat saja 5 jam sampai dengan hari Sabtu jadi 30 jam ya, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan total jumlah jam pembelajarannya ya. Oke, kita klik simpan. Kemudian sisanya yaitu yang ini langsung saja 2 jam. Kita klik simpan seperti ini. Kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke kelas Osman. Oke, kita klik tambah di sini. Ini juga sama. Oke, kita klik di sini 5 jam. Oh sorry di hari Sabtu ya, kita klik hapus. Kita klik hapus. Ini salah ya, kita hapus saja. Oke, kita klik tambah di sini di hari Senin ya, kita klik tambah. Kemudian kita pilih di sini 5 jam, simpan. Oke, ini 5 jam, simpan. Oke, ini 5 jam, simpan. Oke, ini 5 jam. Jumatnya kita buat 3. Oke, Sabtu kita buat 3. Oh, tinggal 1 ya. Sekarang kita tambahkan lagi untuk mapel P5 nya di hari Sabtu. Oke, klik simpan. Nah, di sini sepertinya akan ada bentrok ya, karena tadi guru ini juga masuk di rombel kelas ini ya. Kita cek ya di kelas Ali di hari Sabtu. Nah, dia juga masuk di sini. Nah, kalau kita validasi, kita cek ya. Kita klik refresh. Nah, di sini guru atas nama Shola Mustifa ini terdeteksi ganda jadwal mengajarnya di hari Sabtu, pembelajaran kedua dan ketiga ya, karena sama ya. Nah, jadi untuk mengatasi ini, saran saya untuk yang jadi wali kelas itu sebaiknya tidak usah lagi mengajar P5 ya, atau memang kalau seandainya dia mengajar menjadi koordinator P5, silakan untuk di kelasnya saja ya, tapi tidak merembet ke sekelas yang lain karena dia sendiri sudah 24 jam di sekolahnya. Ya, jadi saya akan ganti yang menjadi koordinator P5-nya di sini, bukan yang menjadi wali kelas ya. Kita akan ulangi dari tugas tambahan ya. Mohon maaf, kita ulangi ke GTK. Kita hapus tugas tambahannya. Kita ganti saja ya, yang ini tadi kita ganti. Supaya tidak ini ya, tidak bentrok jadwalnya ya. Kita klik tugas tambahan. Nah, ini kita hapus. Kita hapus saja. Oke, hapus. Nah, ini juga yang tadi, ini juga menjadi wali kelas, kita hapus saja ya, tidak usah wali kelasnya menjadi koordinator V5. Kita akan koordinasikan dengan kepala sekolah supaya tidak jadi masalah ya. Karena akan merepotkan ya untuk pembagian jam mengajarnya ya, karena akan bentrok nanti jika kita buat jadwalnya, karena dia sendiri sudah 24 jam. Oke. Nah, sekarang kita akan tambahkan saja yang menjadi koordinator P5-nya yang bukan wali kelas, yang ini saja. Kita klik simpan. Oke, kita tambahkan satu lagi.
kemudian simpan. Oke, kita close. Kita ke menu rombel terlebih dahulu, kita ganti ya di pembelajarannya. Ini kita ganti, kita klik simpan, kita buat pilih tema P5-nya. Ini sudah sesuai, tidak masalah. Oke. Ini kita ganti. Kita klik simpan. Tema P5-nya. Oke, nggak ada masalah. Ya tidak masalah ya, koordinator jadi fasilitator di rombel yang lain ya, tidak ada masalah seperti itu ya. Intinya nanti jadwalnya tidak bermasalah. Jadi pandai-pandai kita saja ya. Kita cek lagi yang ini. Yang ini kita ganti. Kita klik simpan di sini. Oke, sudah. Jika sudah berhasil kita perbaiki, sekarang kita kembali ke menu jadwal ya. Kita ke kelas ahli terlebih dahulu ya, kita coba reload. Nah, ini sudah langsung terganti ya. Nah, coba kita cek di bagian kelas Usman tadi. Nah, ini juga langsung terganti. Coba kita validasi apakah sudah hilang ini invalid, terdeteksi ganda jadwal mengajarnya. Kita klik refresh. Nah, sudah hilang. Oke, kita lanjutkan jadwalnya yang lagi ya. Tadi masih ada 2 rombel lagi yang belum ya, yaitu kelas Abu Bakar. Nah, untuk jadwal ya sekali lagi ini tergantung rekan-rekan semua ya, disesuaikan dengan sekolahnya dan sesuai dengan jadwal yang diatur di sekolahnya masing-masing ya. Di sini saya hanya sebagai contoh saja. Oke, di sini saya akan masukkan koordinator P5 dulu supaya tidak bentrok. Oke, kita tambah 1 lagi. Oke, sudah semua. Sekarang kita ke validasi lokal lagi. Kita klik refresh. Oke, sudah tidak ada. Pembelajaran kita cek. Ini juga sudah tidak ada. Nilai sudah tidak ada. Referensi juga sudah tidak ada. Nah, jika sudah invalid, sudah selesai ya, dan semua data sudah kita input, maka langkah selanjutnya yang terakhir yaitu kita lakukan sinkronisasi aplikasi Davodiknya. Nah, sekali lagi saran saya di sini saya masih ada PR yaitu menginput peserta didik baru. Nah, jadi rekan-rekan silakan nanti input semua peserta didik barunya sebagaimana yang sudah kita contohkan tadi di video ini ya. Nah, jadi nanti rekan-rekan tinggal melanjutkan saja. Saya hanya contohkan satu saja tadi untuk yang siswa baru yang non Dapodik yang kita input manual, dan juga tadi saya juga sudah contohkan cara tarik data siswa baru yang dari aplikasi Dapodik. Begitu juga dengan mutasi, silahkan ditarik data siswa mutasinya jika memang ada melalui aplikasi Dapodik ya di bagian mutasi. Nah, seperti ini kita ke aplikasi kemudian mutasi. Nah, silahkan nanti dicari siswa mutasinya. Dan rekan-rekan harus sinkron terlebih dahulu supaya rombel tujuannya muncul di sini. Jika rekan-rekan belum sinkron di sini nanti akan kosong ya, belum ada rombel tujuan. Jadi kita lakukan sinkronisasi dulu baru bisa menarik data siswa mutasi. Oke, karena sini sudah tidak ada lagi yang invalid, kita akan sinkronisasi. Sinkron melalui akun kepala sekolah. Kita ke pengaturan, kemudian kita klik tukar akses pengguna. Kita klik masukkan kode registrasi sekolahnya. Kemudian masukkan nama kepala sekolah, kemudian tukar pengguna. Oke, tutup. Kita langsung validasi lagi, validasi lokal. Kita klik semua tabnya ya. Untuk warning diabaikan saja dulu, nanti kita akan perbaiki satu persatu ya jika
rekan-rekan memiliki banyak waktu, tapi untuk mengejar waktu silahkan sinkron terlebih dahulu supaya lebih aman. Nah, untuk warning kita bisa kerjakan step by step ya, sedikit demi sedikit. Oke, jika sudah kita klik sinkronisasi, masih ada warning 34 data, abaikan saja, kita klik ya, klik lanjut, kita klik tampilkan, kemudian kita checklist semuanya, dan sambil menceklis kita cek datanya apakah sudah sesuai. Oke, kemudian klik konfirmasi, kita lanjut sinkronisasi, simpan dan lanjut, klik ya, kemudian lanjut, klik ya di sini. Oke, langsung kita klik sinkronisasi. Kemudian kita tunggu proses sinkronnya sampai dengan selesai. Oke, ini waktu sinkron sudah berhasil ya. Sinkron waktunya sekitar 3 menit 51 detik. Nah, jadi demikian ya cara mengerjakan aplikasi Dapodik. Nah, saya ada yang terlewat ya. Jadi ini sebagai tambahan bonus bagi rekan-rekan semua, yaitu kita jangan lupa menceklis keaktifan VTK di penugasan ya. Jadi kita harus checklist itu setiap bulan atau 1 semester. Caranya kita kembali dulu ya, kita masukkan kode registrasinya. Nah, jadi saya ada yang tertinggal tadi, jadi kita ini anggap bonus ya sebelum mengakhiri. Nah, di bagian GTK, kemudian guru. Nah, kita jangan lupa menceklis keaktifan PTK-nya di penugasan. Nah, ini kita harus checklist ya. Saya biasanya checklist per semester. Ya, untuk semester ini saya akan checklist sampai bulan Desember. Ya, kita klik simpan dan tutup. Nah, begitu juga untuk PTK yang lain ya. Jangan lupa mengaktifkan ini ya, keaktifan PTK-nya. Oke, begitu juga untuk tendik, jangan lupa. Nah, demikian ya tutorial lengkap kali ini. Semoga bisa membantu rekan-rekan khususnya operator baru untuk mengerjakan aplikasi Dapodik 2024. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.